warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, hari ini kita akan belajar materi pelajaran ekonomi kelas 11. Materinya adalah tentang ketenaga kerjaan. Nah, standar kompetensi dari materi ini adalah memahami kondisi ketenaga kerjaan dan dampaknya terhadap pembangunan ekonomi. Lalu kompetensi dasar dari materi ini adalah mengklasifikasikan ketenaga kerjaan, dan ada 3 indikator pembelajaran materi ini, yaitu yang pertama adalah mendeskripsikan angkatan kerja, tenaga kerja, dan kesempatan kerja. Yang kedua adalah membedakan angkatan kerja, tenaga kerja, dan kesempatan kerja. Dan yang terakhir adalah mengidentifikasikan upaya peningkatan kualitas tenaga kerja. Baik, kita lanjut ke penjelasan materi ya. Berbicara mengenai ketenaga kerjaan, kita tidak bisa lepas dari yang namanya tenaga kerja dan masalah yang berhubungan dengan hal tersebut. Jadi apa sih itu ketenaga kerjaan? Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang ketenaga kerjaan, disebutkan bahwa ketenaga kerjaan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan tenaga kerja, baik pada waktu, sebelum, selama, dan sesudah masa kerja. Jadi dapat kita simpulkan bahwa ketenaga kerjaan ini tidak selalu berhubungan dengan subjek. Namun, faktor yang ada dari berbagai masalah di saat sebelum, selama, dan sesudah masa kerja itu termasuk dalam ketenaga kerjaan. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tenaga kerja. Tadi sudah kita singgung bahwa memang ketenaga kerjaan ini berhubungan erat dengan tenaga kerja. Lalu apa sih itu tenaga kerja? Jadi disebutkan juga di dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang ketenaga kerjaan, bahwa tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan atau jasa untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun kebutuhan masyarakat. Nah, berdasarkan pengertian tersebut, bahwa setiap penduduk tidak bisa dikatakan sebagai tenaga kerja. Jadi hanya setiap penduduk yang mampu melakukan pekerjaan baru bisa disebut sebagai tenaga kerja. Maka di dalam tenaga kerja ini ada 2 kelompok yang terbentuk. Yang pertama itu adalah angkatan kerja, dan yang kedua adalah bukan angkatan kerja. Apa itu angkatan kerja? Angkatan kerja adalah setiap penduduk yang telah memasuki usia kerja atau usia produktif mulai dari usia 15 tahun sampai 64 tahun, baik yang sudah bekerja, belum bekerja, ataupun sedang mencari kerja. Jadi di dalam angkatan kerja ini bisa kita kelompokkan menjadi 2, yaitu ada angkatan kerja yang sudah bekerja dan yang kedua ada angkatan kerja yang belum bekerja. Lalu apa itu bukan angkatan kerja? Bukan angkatan kerja adalah setiap penduduk yang belum memasuki usia produktif, yaitu usia di bawah 15 tahun, yaitu 0 sampai 14 tahun, atau sudah memasuki usia kerja namun belum berminat untuk bekerja karena suatu alasan. Nah, ini bisa kita contohkan, yaitu seperti anak sekolah, mahasiswa, ataupun ibu rumah tangga yang tidak diharuskan untuk bekerja. Secara umum, tenaga kerja diklasifikasikan menjadi 3 jenis. Yang pertama, tenaga kerja terdidik. Tenaga kerja terdidik adalah tenaga kerja yang memiliki keahlian atau kemampuan di bidang tertentu yang didapatkannya dari pendidikan. Contohnya itu adalah guru, dokter, pengacara, dan lainnya. Lalu yang kedua adalah tenaga kerja terlatih. Tenaga kerja terlatih adalah tenaga kerja yang memiliki keahlian atau kemampuan tertentu yang didapatkannya dari pengalaman atau latihan. Ini contohnya adalah tukang jahit, montir, dan lainnya. Lalu terakhir adalah tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih. Artinya adalah tenaga kerja ini hanya mengandalkan tenaganya saja saat bekerja, tidak memerlukan pendidikan ataupun pengalaman terlebih dahulu. Contohnya adalah buruh, kuli, pembantu rumah tangga, dan lainnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kesempatan kerja. Jadi kesempatan kerja ini merupakan tersedianya lapangan pekerjaan untuk masyarakat. Ini contohnya adalah lowongan pekerjaan
Berikutnya saya akan menjelaskan beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja. Nah, mengapa tenaga kerja ini perlu ditingkatkan kualitasnya? Karena memang tenaga kerja merupakan salah satu faktor produksi yang sangat berperan penting agar dapat terlaksananya kegiatan produksi. Tanpa adanya tenaga kerja, terkadang kegiatan produksi tidak bisa dilaksanakan. Upaya pertama adalah dengan mengadakan pelatihan-pelatihan untuk tenaga kerja sebagai wadah dalam meningkatkan, mengembangkan kemampuan dan skill kerja yang baik. Yang kedua adalah menyiapkan tenaga kerja yang terampil melalui pendidikan formal. Nah, yang ketiga adalah dengan meningkatkan kesehatannya dengan melakukan perbaikan gizi. Nah, sehingga mereka bisa bekerja keras dan produktif. Nah, itulah beberapa upaya yang bisa dilakukan untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja. Sekian penjelasan saya mengenai materi pelajaran ekonomi kelas 11 tentang materi ketenaga kerjaan. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.